Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah Raya Jumat Agung pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan setia, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam ibadah Raya Jumat Agung pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk merenungkan dan menghayati secara khusus sengsara dan kematian-Mu untuk kami semuanya. Mengucap syukur kepadamu, sebab dengan demikian kami tahu, dan bukan hanya tahu, tetapi mengalami kasih-Mu yang luar biasa itu. Mari berkatilah seluruh jemaat-Mu, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu, menghayati kebaikan dan keindahan-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami.
besar kepada kami. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian kami. Bagimu Tuhan segala pujian. Hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian. Hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Sekali lagi katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat Kau menderita menggantikan kami Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa.
Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ada tempat yang mulia. Ada tempat yang mulia. Anugerah-Mu tercurah. Kau meninggikan hidupmu lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira. Pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Olehkan salibmu, seluruh milikmu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Olehkan salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Olehkan salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Sekali lagi katakan, olehkan salibmu, Engkau menebus kami Tuhan, dan harganya lunas dibayar Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, salib adalah satu-satunya pertukaran sejati. Yang berdosa menjadi yang diselamatkan, yang lemah tak berdaya menjadi yang dikuatkan, yang sakit menjadi yang disembuhkan, yang berbeban berat digantikan dengan kelegaan. Perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah selesai, menyatakan bahwa segala sesuatu sudah ditanggung Dia dan segala dosa kita sudah lunas dibayar. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat kepada Tuhan kita. Mahkota duri di kepalamu, menembus pikiranku, dan tanganmu yang berlubang-lubang menembus perbuatanku, dan bilur di sekujur tubuhmu, bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungku, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu selamatkan diriku. Terima kasih untuk salibmu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu selamatkan diriku. Terima kasih. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Pakailah Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari perak,
Segala puji syukur kepada Tuhan. Sebab tak percuma Engkau berkorban dan menyelamatkan kami. Kami umat-Mu ya Tuhan. Engkau tanamkan di dalam diri kami ketaatan dan kesetiaan. Oleh karena Roh-Mu yang mengajar kami selalu diperbaharui dari hari ke hari. Hingga kami menjadi anak-anak-Mu yang boleh semakin dekat dan mengenal Engkau Tuhan. Sehingga dalam perayaan-perayaan khusus seperti hari ini, kami tidak hanya sekedar merayakan hari raya keagamaan, tetapi kami sungguh-sungguh menghayati ya Tuhan, kasih-Mu yang sangat besar yang mengubahkan kami itu. Kami mengucap syukur hari ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, ajar kami ya Allah Roh Kudus untuk memahami dan mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada Jumat Agung ini sama seperti Jumat Agung pada tahun-tahun yang sebelumnya, selama kita menjadi orang Kristen, kita memperingati kematian Tuhan. Dan selalu kita tidak sekedar merayakan hari raya keagamaan, tetapi kita selalu dapat menikmati dan mensyukuri bahwa kasih Tuhan yang besar, yang tiada duanya itu yang kita alami hingga sekarang ini. Sehingga kita tidak pernah lagi sama seperti 10 tahun yang lalu. Amin. Nah, kita selalu diubahkan semakin dekat dengan Tuhan. Hari ini mari kita buka Alkitab kita di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Surat 2 Korintus pasal 7 ayat 8 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu. Kendatipun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah dibuat sedih, melainkan karena kesedihanmu membuat kamu bertobat. Sebab kesedihanmu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan karena kami. Sebab kesedihan menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi kesedihan yang dari dunia itu menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru kesedihan yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan padamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, semangat penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam hal itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah aforisme. Aforisme itu adalah sebuah kisah pendek, lebih pendek daripada cerpen. Tulisan-tulisan bermakna hanya kira-kira beberapa bait saja. Aforisme itu ditulis oleh Nietzsche, dan di aforisme itu ada sepenggal kalimat yang ia tuliskan begini: Tuhan sudah mati, Tuhan sudah mati, kita sudah membunuhnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Nietzsche pasti tidak sedang merayakan Jumat Agung, apalagi Paskah. Karena Nietzsche adalah seorang ateis. Tetapi ketika ia berkata Tuhan sudah mati, Tuhan sudah mati, kita sudah membunuhnya, maksudnya adalah
bahwa nilai-nilai moral keagamaan, nilai-nilai yang disebutnya sebagai nilai-nilai tradisional, sudah waktunya dikubur bersama-sama dengan Tuhan, karena masuk sebuah era yang baru yang tidak perlu lagi kita menganut nilai-nilai tradisional. Artinya justru Nietzsche mau mengatakan, mau menuliskan, jangan bicara lagi soal keselamatan, jangan bicara lagi soal pengampunan tentang pertobatan, jangan bicara lagi soal pengampunan dosa, jangan bicara lagi soal dosa itu sendiri, jangan bicara lagi soal menegur dosa. Kenapa? Itu sudah usang. Sama seperti Tuhan sudah mati, demikianlah nilai-nilai tradisional itu waktunya dikubur bersama-sama dengan Tuhan. Manusia perlu menghidupi, membangun sebuah nilai-nilai yang baru, yang melupakan dan meninggalkan semua nilai-nilai tradisional itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kemudian banyak orang yang tidak lagi terlalu tertarik dengan berita keselamatan, terlalu dikaburkan tentang berita keselamatan. Kalau berita keselamatan dikaburkan, ya, orang tidak lagi peduli dengan kehidupan setelah kematian atau tentang akhir zaman. Lalu buat apa bicara tentang pengorbanan Yesus? Tentang pengampunan dosa dan kasih karunia. Buat apa? Kalau keselamatan tidak lagi penting, buat apa bicara soal itu? Kalau kemudian berita tentang kasih karunia pengampunan dosa tidak begitu penting, buat apa bicara tentang dosa? Buat apa menegur dosa? Tidak ada lagi perlunya. Hiduplah, nikmatilah hidup ini, bangunlah nilai-nilaimu sendiri, dan berbahagialah. Kira-kira seperti itu. Tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dituliskan oleh Nietzsche ini tidak terjadi. Apa yang dituliskan oleh Nietzsche ini tidak menggerus nilai-nilai firman Tuhan yang dikatakannya sebagai nilai-nilai tradisional itu. Nyatanya, Yesus yang mati di kayu salib, yang sudah berkata, sudah selesai. Sudah genap, sudah selesai. Bukan selesai nilai-nilainya sudah hancur, bukan. Sudah selesai artinya seluruh kehendak Allah, rencana Allah, rancangan Allah di dalam dirinya sudah tergenapi secara sempurna. Lalu apa yang muncul dari sudah selesai itu? Yang muncul dari sudah selesai itu adalah nilai-nilai Kristus. Yang muncul dari sudah selesai itu adalah nilai-nilai yang baru yang dibawa oleh Kristus. Itu memang nilai-nilai yang lama karena Kristus disalibkan 2000 tahun lebih yang lalu. Tetapi yang disebut nilai tradisional itu oleh orang zaman sekarang ini tetap menjadi selalu baru. Tetap menjadi selalu sesuatu nilai yang begitu menggairahkan orang-orang percaya. Kenapa? Karena nilai-nilai yang dibawa oleh Kristus, ajaran-ajaran Yesus Kristus tidak pernah usang. Dia bukan sekedar ajaran keagamaan dengan berbagai macam ritual keagamaan tertentu yang bolak-balik rutinitas seperti itu, tidak. Tetapi hidup yang dibawa oleh Kristus adalah hidup yang penuh dengan kegairahan. Karena sedang mencapai sesuatu yang sudah dijanjikan, tetapi kita sedang diajak bersama-sama untuk semakin serupa, semakin sejajar, semakin sesuai dengan kehendak Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sederhananya seperti ini. Dari semua yang saya omongkan tadi, sederhananya seperti ini.
Orang Kristen itu dipanggil bukan untuk sekedar beragama, bukan. Tapi orang Kristen itu dipanggil, diselamatkan oleh Tuhan yang disalibkan itu, yang berkata sudah selesai itu, adalah untuk disempurnakan. Amin. Untuk disempurnakan. Kalau kita itu mau disempurnakan, masakan kita tidak bergairah? Kalau kita ini mau dibentuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus lebih daripada sekarang ini, masakan kita loyo? Kalau kita itu mau semakin didekatkan oleh Tuhan kepada apa yang sudah diberikan kepada kita, masakan kita itu terlena? Tentu tidak. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, menghendaki kita, hidup kita itu semakin dekat dengan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Keselamatan itu di sana. Kita sudah dijanjikan bahwa kita akan diselamatkan dan sudah diselamatkan. Masakan kita akan berpaling dan lari ke sana? Tentu tidak. Kalau Tuhan janjikan, kuberikan keselamatan kepadamu. Sekarang berjalanlah, songsonglah keselamatan itu. Tentu kita tidak akan lari ke sana, tetapi semakin hari bergairah untuk semakin dekat dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sama seperti seorang anak yang diberikan oleh ayahnya sebuah keinginan yang ia rindu-rindukan. "Pak, aku mau HP, bisa main sama teman-teman, Pak." Papanya tidak izinin, tapi suatu saat papanya kasih hadiah itu kepada dia. "Kamu tak kasih HP ini, tapi HP ini belum sempurna. Kamu tidak bisa main game seperti yang kamu harapkan." Wah, tapi mendinglah bisa nikmati game yang ringan-ringan saja. Belum bisa main Genshin Impact katanya gitu ya. Ini HP jadul tidak bisa main Genshin Impact katanya gitu. Tetapi karena papanya ayo kalau kamu sudah punya HP, sekarang papa sediain yang semakin sempurna HP-mu itu. HP itu sedang ada di tangan papa. Oh kalau gitu gimana? Aku mesti dekat sama papa. Aku mesti terus ikut apa yang maunya papa sampai kemudian sempurnalah harapan dia untuk mendapatkan HP dengan spek yang tinggi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian Jumat Agung memanggil kita untuk saling menasihati satu sama lain. Jumat Agung Kristus yang mati di kayu salib itu memanggil kita untuk suka saling memberikan teguran. Teguran yang didasarkan atas kasih bukan kebencian. Kenapa? Karena kita sedang melangkah bersama-sama menuju kepada kesempurnaan. Kita menyadari bahwa kita belum sempurna. Kita menyadari bahwa keselamatan yang kita terima ini memang sudah, tetapi belum kita nikmati secara utuh. Oleh sebab itu kita dipanggil untuk saling menegur, saling menasihati, supaya kita berjalan bersama-sama, melangkah bersama-sama, semakin mendekati Tuhan Yesus Kristus apa yang dikehendakinya. Oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan surat teguran kepada jemaat Korintus. Dikatakannya bahwa ia telah menyedihkan hati jemaat Korintus dengan suratnya itu. Dan rupanya Paulus pun menyesal, sempat menyesal pernah menulis surat itu kepada jemaat Korintus. Mungkin ketika Paulus memberikan teguran-teguran kepada jemaat Korintus, "Aku tidak bisa bicara kepada kamu seperti manusia rohani, tetapi seperti manusia duniawi." Itu kan kata-kata yang keras ya. Bukan makanan keras yang kamu butuhkan, tetapi kamu masih seperti makanan yang lembek-lembek, masih minum susu kamu.
Surat itu ditulis menegur jemaat Korintus. Ditegur juga tentang percabulan yang dipraktekkan oleh jemaat. Ada jemaat yang mempraktekkan ditegur oleh Tuhan. Aku dengar bahwa di antara kamu ada yang orang-orang berbuat cabul. Oh, ditegur keras. Surat itu dikirim. Mungkin zaman itu tidak ada pos, kurir lah. Serahkan pada kurir, kasih ya pada jemaat Korintus. Oh siap Rasul. Lalu diambil, begitu dalam perjalanan Rasul Paulus itu, aduh kok keras ya kata-kataku. Nanti kalau jemaat sedih gimana ya. Tapi mau kejar kurirnya kok sudah jauh mungkin. Aduh gimana nanti ini kalau jemaat yang kutegur itu jadi bersedih. Jemaat yang kutegur itu nanti jadi semakin jatuh di dalam penderitaan batin. Aduh gimana ya, ia bergumul Rasul itu. Tetapi suatu saat Titus datang. Lalu Titus itu membawa kabar, Rasul Paulus, surat yang kau tulis itu kepada jemaat Korintus itu telah direspon mereka dengan sukacita. Mereka bertobat, mereka mengaku salah. Lalu mereka sangat rindu kepada engkau Rasul Paulus untuk datang kepada mereka. Mereka rindu untuk menyatakan kasih mereka kepadamu. Mereka sungguh-sungguh diubahkan oleh teguranmu. Saat itu juga Rasul Paulus menuliskan surat 2 Korintus ini. Ia berkata, jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, aku tidak menyesalkannya. Kenapa? Jawabnya adalah, memang kendati pun untuk sementara saja kesedihan itu. Namun sekarang aku bersuka cita. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah dibuat sedih, melainkan karena kesedihanmu membuat kamu bertobat. Jadi Rasul Paulus ketika mendapatkan kabar itu, dia bersuka cita bukan wah ternyata aku bisa membuat sedih orang. Wah ternyata aku bisa membuat jemaat Korintus yang selama ini itu menyesakkan hatiku. Wah aku seperti dibuat tak bisa tidur oleh jemaat Korintus ini. Tidak menghargai aku sebagai pendiri jemaat ini. Jemaat yang begitu rupa hidup dengan kemauannya sendiri. Aduh sekarang syukur, tak tegur kamu sedih, aku bersuka cita. Enggak. Tapi Rasul Paulus berkata, aku bersuka cita bukan karena kesedihanmu, tetapi karena kamu bertobat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat miliknya Tuhan. Teguran itu jika mendatangkan pertobatan, siapakah yang tidak akan bersuka cita? Karena Tuhan pun bersuka cita. Meskipun sementara waktu ada kesedihan di dalamnya, maka disebutkan di sini ada 2 macam kesedihan. Yang pertama-tama adalah kesedihan karena kehendak Allah. Yang kedua adalah kesedihan duniawi. Kesedihan karena kehendak Allah atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai godly sorrow. Bukan goodly sorrow, kesedihan yang baik, bukan. Tetapi godly sorrow. Godly sorrow adalah kesedihan ilahi yang dilawankan dengan worldly sorrow, kesedihan duniawi. Apa bedanya? Godly sorrow atau kesedihan ilahi itu mendatangkan pertobatan. Sedangkan worldly sorrow atau kesedihan duniawi mendatangkan kerusakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 2 macam kesedihan ini perlu kita kenali. Ketika seseorang tahu bahwa ia telah berbuat salah, berbuat dosa di hadapan Tuhan,
Meskipun ia sudah percaya kepada Tuhan, lalu ia menyimpang ke kanan ke kiri, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Lalu datang firman Tuhan kepadanya, maka bagi orang dunia ini akan timbul worldly sorrow. Apa itu worldly sorrow? Segala sesuatu terfokus kepada dirinya. Maka ketika ia berbuat salah, ia ditegur, ia tidak melihat salib Kristus, ia tidak melihat kasih karunia Kristus, tetapi melihat dirinya. Ini pendeta negur saya ini dia sesama jemaat nasihati saya. Ngapain nasihati saya? Pak, jangan begitu, nanti kalau Bapak lanjutkan merusak loh rumah tangga Bapak. Bapak kalau lanjutkan perbuatan Bapak ini menghancurkan rekan-rekan sekerja Bapak dalam bisnis Bapak. Tidak bisa gitu, tidak bisa cari untung sendiri. Lalu karena perbuatannya itu ia mengalami celaka, ia mengalami PHK, ia mengalami rumah tangganya kacau karena tidak mau mendengarkan teguran, terus hidup di dalam kesalahan dan dalam dosa. Itu pun tidak akan membuat dia bertobat. Ia akan berkata, hidup ini apa kalau seperti ini? Mengapa aku harus hidup? Kenapa kalau aku ditinggalkan oleh keluargaku seperti ini? Buat apa aku kemarin dulu menikah? Buat apa aku ini berusaha bekerja keras, lalu hasilnya ujung-ujungnya seperti ini? Orang tidak sampai kepada pertobatan karena terus menjadi fokusnya adalah dirinya sendiri. Aku mau senang, aku mau enak. Dan kalau kemudian karena yang ia anggap senang, yang dia anggap enak itu mendatangkan kesusahan dalam dirinya, ia tidak mau juga mengaku salah. Ia terus berfokus kepada dirinya dan mencari kesalahan orang lain, apalagi kemudian menyalahkan Tuhan. Itu kesedihan duniawi, kesedihan yang berfokus pada dirinya sendiri. Tetapi kesedihan ilahi, kesedihan itu selalu membawa orang kepada salib Kristus dan kasih karunia yang tersedia. Meskipun ada penyimpangan juga di dalamnya. Pada tahun 1260, selama sekali ya, 1260, ada sekelompok sekte Kristen namanya Flagian. Tolong ditampilkan gambarnya. Sekte ini yang hidup pada abad ke-11 sampai abad ke-16 ya. Adalah sebuah sekte Kristen yang suka berjalan di tempat umum lalu menyerukan pertobatan. Pertobatan dari dosa. Yang mereka lakukan kemudian adalah yang pakai baju-baju putih itu ya, mencambuk dirinya sampai berdarah-darah. Itu cara mereka menyesali dosa, cara mereka merasa itu bagian dari pertobatan, memukul dirinya. Ini kelompok ini, sekte ini hidup berabad-abad loh. Dari tahun 1260 sampai kira-kira tahun 1700-an. Mereka menyerukan pertobatan, mereka menyerukan untuk menyesali dosa-dosa. Tetapi mereka salah. Mereka itu mencambuk dirinya seolah-olah dengan itu menimbulkan belas kasihan Tuhan. Pada Tuhan kan belas kasihnya tak terbatas, kenapa harus ditambah? Kenapa belas kasih Tuhan dianggap kurang? Kenapa kasih karunia Tuhan dianggap tidak sempurna? Ada satu film yang ketika masa kanak-kanak saya, kalau tidak salah usia saya SMP, saya pernah nonton film ini dan film ini berjudul The Hunchback, ya, si bongkok. Silakan diputarkan klipnya, kita akan melihatkan bagaimana seorang imam menyiksa dirinya untuk menyatakan penyesalannya akan dosa.
Sampai di situ saja. Ya. Ini seorang imam yang karena merasa berdosa telah melakukan kesalahan. Di tengah-tengah lonceng gereja yang didentumkan, ia menghadap salib lalu memukul dirinya sampai berdarah-darah. Sebagai tanda penyesalannya akan dosa. Ya, kalau itu apakah masih dipraktekkan zaman sekarang? Kalau dipraktekkan secara letterlek tidak. Ya, kalau dipraktekkan secara letterlek nanti Bapak Ibu lihat saya kok enggak bisa dipegang nih punggungnya Pak Pendeta ini. Kenapa? Aku baru menyesal dosa. Tak pukuli punggungku. Enggak ya. Nanti lihat, Pak kok punggungnya merah-merah, itu bukan karena dipukuli, karena saya dikerokin istri saya gitu ya. Bukan karena dipukuli seperti itu, tidak. Tetapi sampai zaman sekarang itu masih dilakukan dalam arti yang lebih ringan. Ada orang yang menyesal dosa orang percaya, lalu memukul dirinya. Misalnya ia sedang, kok tiba-tiba ia berkata-kata kotor. Ia pulang, ia menyesal dosanya, dia pukuli mulutnya. Ada orang, maaf, saya pernah dapat cerita seorang hamba Tuhan mengumpulkan pendeta-pendeta mudanya, ya, di sebuah seminar pria sejati. Saya dengar kesaksian ini. Pendeta itu mengumpulkan pendeta-pendeta mudanya, disuruh duduk, lalu dia cerita soal dosa seksual. Ya. Dia bawa kertas, ya, kertas yang digulung, lalu maaf, bagian kelamin dari pendeta-pendeta mudanya itu dipukulin. Gara-gara kamu ini, gara-gara kamu ini, gara-gara kamu bisa buat pendeta jatuh, gara-gara kamu ini bisa membuat pendeta tidak bisa menyelesaikan pelayanannya dengan baik, gara-gara kamu itu. Seperti itu. Ada itu masih seperti itu sampai sekarang ini, mungkin dengan cara-cara yang lebih lembut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan, korban Kristus di kayu salib, yang pengampunan dosa itu, yang oleh iman kepadanya kita mendapatkan kasih karunia itu sempurna. Amin. Tidak perlu kita tambah lagi, tidak perlu kita anggap itu tidak sempurna, sehingga kita perlu membantu kasih karunia itu dengan menghukum diri kita ketika kita berbuat salah. Menyesal boleh dan harus, mengaku salah boleh bahkan harus, tetapi tidak boleh kita menyiksa diri kita seolah-olah kasih Kristus itu, kasih karunia Kristus itu tidak sempurna. Perlu dibantu dengan pengorbanan kita. Tidak. Kasih Kristus itu sempurna. Kita hanya diminta supaya mendengarkan teguran dari firman Tuhan, teguran dari saudara-saudara seiman kita, teguran dari hamba-hamba Tuhan untuk kita menyesali kalau kita berbuat salah dan mengadakan pertobatan kepada Tuhan. Bukan pertobatan pertama, tapi pembaharuan diri. Karena salib Kristus dan kasih karunia Kristus tersedia untuk kita. Saya tidak bisa menyelesaikan khotbah ini sampai di ayat yang terakhir. Tapi saya mau katakan kepada kita semua pada siang hari ini. Kasih karunia Kristus itu cukup dan sempurna. Maka setiap kali kita berbuat salah dan berbuat dosa, ada dua hal. Kita menyesal karena kesalahan kita. Kita minta ampun, kita membereskan itu karena kesalahan kita. Kedua, bersamaan dengan itu ada sukacita yang kita rasakan dalam diri kita ini. Saya kasih sebuah contoh. Sebagaimana Rasul Paulus membuat teguran kepada jemaat Korintus itu membuat jemaat itu bersedih. Tetapi karena jemaat itu bersedih karena berbuat salah dan diingatkan oleh Rasul Paulus. Lalu setelah itu mereka bersukacita. Kenapa? Mereka ada di dalam kasih karunia Tuhan dan merindukan Rasul Paulus untuk datang kepada mereka.
Demikianlah juga kita jemaat Tuhan. Contoh, suatu saat saya mendapati anak saya, Eto, anak saya yang paling bungsu, jam 9 malam belum mandi. Belum mandi dia. Saya tanya, "Toh, belum mandi ya?" "Belum, Pak." "Mandilah, sudah jam 9 nih." Saya bilang gitu. "Iya, Pak." Dia sambil nonton TV, sambil makan cemilan ya. Lalu saya tinggal beraktivitas. Jam 10 saya keluar dari kamar. Saya lihat dia masih nonton TV dan makan cemilan. Saya tanya dia, "Toh, sudah mandi?" "Belum." Saya marah. "Kamu dengar enggak? Kamu bisa dengar enggak?" Saya marah dengan dia. Lalu dia dengan takut pergi ke kamar mandi pelan-pelan dengan keadaan terpaksa karena saya lihat langkahnya itu seperti ini. Nah, itu. Ya. Lalu saya masuk ke kamar, saya kembali ke komputer. Di saat itu Tuhan berkata kepada saya, dalam hati saya bersuara, "Kamu marah ya? Pernah enggak kamu tidak mendengarkan aku?" Saya kaget. Saya diingatkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengingatkan saya, "Dan hari ini kamu belum bersaat teduh. Pernahkah kamu melewatkan itu?" "Pernah, Tuhan." "Pernahkah kamu menunda apa yang aku minta daripada kamu?" "Pernah, Tuhan." "Apakah aku marah?" "Tidak, Tuhan." Saat itu saya sedih sekali. Saya sedih sekali. "Tuhan, aku tidak selalu ketika kamu minta, 'Yuk saat teduh,' aku segera bersaat teduh. Ketika engkau minta aku untuk ini, aku masih sibuk dengan banyak hal yang lain yang sebenarnya tidak terlalu urgent. Tapi engkau tak pernah marah, Tuhan." Saat itu juga saya bertobat. "Ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya." Tetapi bersamaan dengan kesedihan itu, saya tidak memukul diri saya. Saya merayakan kasih karunia Tuhan. Kenapa? Limpah kasih karunia Tuhan itu. Saya tidak pernah mau dihukum oleh dosa itu. Saya tidak pernah mau dihukum oleh kesalahan itu. Karena memang tidak demikian maksud Tuhan ketika mengingatkan. Tapi justru dengan mengingatkan kita mengetahui kerapuhan kita. Tapi sekaligus merangkul dan mengalami kasih karunia Tuhan. Yang membuat kita itu mengalami sukacita pada saat yang sama. Membuat kita tertawa, membuat saya tertawa. Di depan meja komputer itu di kamar, saya tertawa, tersenyum. Lalu saya berkata dalam diri saya, Den, sudah lama kamu jadi pendeta, tapi masih saja kamu ini masih harus banyak belajar. Den, kamu itu sudah lama mengikut Tuhan, tapi masih saja dari hal kecil kamu perlu belajar. Saya mengatakan itu bukan dengan kesedihan, tapi dengan sukacita. Kenapa? Di satu sisi saya mengakui kerapuhan saya, di sisi lain saya mengakui kasih karunia Tuhan itu sempurna dan tak terbatas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu mengubahkan, Mengubahkan kenapa? Karena relasi saya dengan anak saya tidak lagi dalam relasi yang tegang. Relasi saya dengan anak-anak saya tidak menjadi relasi. Kenapa? Karena pengalaman ditegur oleh Tuhan. Yang merasakan kesedihan sesaat saja, tapi kemudian bersamaan dengan itu sukacita karena merayakan kasih karunia Tuhan yang sudah mati, yang sudah menyelamatkan saya, yang sudah mengampuni saya, yang kasih karunia-Nya tidak terbilang itu saya rayakan
ketika peristiwa itu terjadi. Ketika saya ditegur, saya merayakan kasih karunia Tuhan. Sehingga bukan hanya kesedihan, tetapi sukacita yang membawa pembaharuan diri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itulah godly sorrow. Seorang seorang psikolog bernama Abraham Maslow, dia menuliskan, seorang yang mampu mencapai peak experience atau pengalaman puncak adalah seorang yang mampu, salah satu cirinya adalah orang yang mampu menertawakan dirinya sendiri. Dan ini benar. Kalau saya lihat secara firman Tuhan, dalam arti firman ini benar. Kalau kita itu masih suka menertawakan orang lain, ya itu dia memang tuh, itulah kita tertawakan orang lain, kita tertawakan kesalahan orang lain, kita tertawakan dosa-dosa orang lain, kita tertawakan kegagalan orang lain, kita tertawakan, kita bergembira dengan itu. Kita belum mencapai namanya peak experience. Tetapi ketika kita mampu menertawakan diri kita sendiri, ya sudah lama, sudah tua begini, masih saja diajar. Tetapi yang mengajar kita itu adalah Bapak yang bukan Bapak yang kejam, Bapak yang berhati mulia, Bapak yang sabarnya, panjang sabarnya luar biasa, tak terukur. Dalam keadaan seperti itu, masakan saya tidak merayakan, masakan saya menertawakan orang lain kecuali menertawakan diri saya sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan. Yesus yang disalibkan adalah Kristus Yesus yang sudah mengampuni dosa Bapak Ibu dan saya. Yesus yang disalibkan itu adalah Yesus yang sudah menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Mari saat ini dengarkan teguran firman Tuhan. Dengarkan teguran dari saudara-saudara seiman kita. Jangan berfokus kepada diri, sebab itu hanya akan membuat kita mengalami yang namanya kesedihan duniawi yang tidak mengubahkan, yang membuat kita keras hati. Tapi mari kita rendah hati menerimanya. Dengarkan teguran itu, kalau itu benar, syukurilah dan rayakan kasih karunia Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan itu. Bukan menjadi orang-orang yang mengeraskan hati, tapi orang-orang yang semakin dilembutkan hatinya oleh Tuhan. Semakin peka pada suara Tuhan. Sehingga roh Allah yang ditanamkan di dalam diri kita, yang ketika kita berbuat salah, mengingatkan kita bukan untuk membuat kita jatuh, tidak. Kamu ini menuduh kita, bukan. Roh Allah itu mengingatkan kita supaya kita kembali kepada kehendak Tuhan. Dan roh Allah itu bukan roh yang ditempatkan kita untuk menghukum kita, tetapi untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu jemaat Gereja Isa Al-Masih Pontianak semakin bertumbuh dalam iman, dalam cinta kepada Tuhan, dan semakin menghargai kasih karunia Tuhan yang sungguh besar itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.